Profesi musik tidak hanya main tang ting tung jerang jreng jrong terus kemudian dibayar, ataupun juga mengajar anak dan orang dewasa, tapi ada banyak sebetulnya work field atau ranah pekerjaan untuk bidang musik. Dan saya pikir baik itu guru musik, parents, ataupun siapa saja perlu mengetahui agar di zaman global yang serba tidak menentu ini Anda masih bisa membuat terobosan-terobosan dalam bidang musik kalau Anda memang mau konsentrasi berprofesi sebagai pemusik. Tercatat ada kira-kira 17 bidang yang bisa digeluti oleh pemusik, dan saya akan tampilkan dalam bentuk video talk berseri, mudah-mudahan saja ada manfaatnya. Yang pertama tentunya adalah musik performance. Musik performance itu ya biasa main seperti itu. Masalahnya begini, kalau Anda itu bergelut dalam musik klasik, Anda mau performance, yang jadi persoalan begini. Anda perlu sponsor untuk bisa konser, bisa recital, ataupun main sama orkestra dan lain sebagainya. Persoalannya Anda harus perhitungkan siapa yang mau nyponsorin Anda untuk main begini. Anda bisa saja, ini yang klasik ya, Anda bisa saja sekali, 2 kali, 3 kali konser diongkosin sendiri dengan harapan nanti kalau konsernya bagus, banyak peminatnya, dilirik orang, Anda disponsori. Ya. Ataupun juga Anda bikin channel YouTube atau Instagram dan lain sebagainya, tiap hari gitaran, terus berharap supaya ada yang bisa nyponsori. Jadi persoalannya, menyponsori begitu itu bergantung kepada situasi ekonominya. Itu kalau yang klasik ya. Kalau yang pop, ya peluangnya masih terbuka tentu saja untuk istilahnya gig ya. Main di sunatan, main di kawinan, main untuk apa. Tapi jangan lupa, trennya ini seperti banyak dikeluhkan oleh banyak pemusik, trennya adalah untuk musik orang tidak mau bayar mahal. Untuk cateringnya orang mau bayar 200 juta, tapi untuk musik, satu grup musik itu 4 orang, satu penyanyi, 5 juta saja orang nawar. Ini persoalannya kalau Anda menggeluti bidang performance. Bidang kedua adalah music therapy, baik yang kursusan maupun yang sekolah. Yang jadi masalah begini, kalau Anda mengadakan sesi music therapy secara mandiri, Anda harus perhitungkan bahwa ini berkaitan dengan kesehatan seseorang. Resikonya apa kalau misalnya terjadi sesuatu. Yang kedua, kalau Anda bekerja sama dengan dokter misalnya, harus diperhitungkan juga si dokter ini mau pakai jasa Anda apa enggak. Mengingat kalau pakai jasa Anda, musik terapi kan berarti cost-nya untuk pasien itu naik. Belum termasuk dihitung juga apakah BPJS mau menanggung ini ya. Idealnya kalau Anda seorang dokter dan Anda juga bisa menjadi music therapist. Begitu. Yang ketiga adalah musik library. Kalau Anda berkunjung ke Jepang, ke Eropa ya sudah terang ya, bahwa petugas perpustakaan itu, perpustakaan yang di konservatori, di sekolah-sekolah, di universitas musik, jurusan musik, fakultas musik, itu adalah seorang pemusik yang hebat. Kalau ada mahasiswanya yang kebingungan limbung sana limbung sini, dia bisa tanya, apa yang Anda perlukan? Saya perlu analisa Chopin pada waktu dia berak. Dia bisa menunjukkan bukunya. Hanya saja masalahnya kalau di Indonesia itu minat baca dan literasinya itu masih rendah sekali. Bahkan di kalangan kampus pun orang membaca itu hanya kalau ada keperluan yang memang dia harus membaca. Selebihnya orang lebih suka melihat action visual. Ini harus Anda perhitungkan. Yang keempat adalah field atau bidang conducting. Dengan kemampuan mengkondak, mendireksi itu ya, Anda bisa menjadi pelatih juga, pelatih paduan suara. Misalnya ibu-ibu PKK, ibu-ibu Dharma Wanita, ibu-ibu dalam military field dan lain sebagainya, dan ini lumayan juga income. Yang kelima adalah music commercial. Music commercial ini seperti mirip DJ lah, tapi Anda mengatur musik. Misalnya Anda bekerja di galeri. Kalau jam ini, pas pamerannya ini, musiknya adalah ini. Anda putar volumenya seberapa, sudut speakernya seberapa supaya pengunjung itu merasa nyaman. Ya, masalahnya dengan keadaan ekonomi begini, galeri-galeri itu dan bar-bar yang
membutuhkan satu kondisi, mau nggak sewa Anda begitu? Ya, biasanya udah daripada pusing-pusing orang cuma musik tang ting tung begitu saja udah dirangkep deh. Soundman-nya yang rangkep jadi musik komersial. Tukang bersih-bersihnya kalau perlu merangkep menjadi musik komersial. Itu 5, kemudian nanti akan kita lanjutkan. Mudah-mudahan Anda tetap stay tune ya. Ya, berikut adalah bagian kedua dari work field atau bidang kerja pemusik. Selain dia tang ting tung, jerang jering jerong, ngaki ngok, tulit. Ya. Yang keenam adalah arranging atau composing. Jika Anda memilih work field ini, sekali lagi Anda bersaing dengan satu artificial intelligence yang semakin lama semakin pintar, dan kedua Anda juga bersaing dengan software-software canggih. Dengan adanya software itu, orang tidak perlu menjadi pemusik, cukup dia punya cita rasa musik dan sedikit talent saja, dia bisa arranging atau mengcompose satu musik. Contohnya software ini adalah software Fruity Loops yang sangat terkenal. Kemudian yang ketujuh adalah instrument repair dan design. Tentu Anda harus memiliki keterampilan atau keahlian dalam bidang elektronik, dan jika desain untuk instrumen-instrumen akustik, Anda harus memiliki pengetahuan tentang perkayuan, dan ini berarti Anda harus sekolah lagi, harus kuliah lagi. Repot ya. Yang kedelapan adalah music computer technology. Ya, jadi setelah menjadi pemusik, tetap Anda juga sekolah lagi untuk IT-nya. Bidang ini, computer technology, agaknya masa depannya cerah, mengingat sekarang itu semuanya serba teknologi dan serba komputer. Kemudian yang ke-9 adalah music retailing dan wholesaling, jualan alat-alat musik. Hanya saja dengan maraknya video-video YouTube, dengan maraknya sampel-sampel itu, untuk sales music orang tidak perlu cari pemusik ya, malah yang dipentingkan adalah lulusan ekonomi yang pintar marketing. Pemusik itu kan dulu itu mendemokan kalau ada orang mau beli piano, didemokan, kalau ada orang mau beli keyboard, ini loh keistimewaannya begini. Sekarang untuk apa? Orang contohnya di YouTube banyak. Ya, yang ke-10 adalah broadcasting, television, and radio. Di zaman sekarang ini bukan memilih musik, tetapi lebih kepada post productionnya. Musik yang mau disiarkan itu harus disajikan dengan urutan bagaimana. Di samping itu juga berkenaan dengan hak cipta, royalty, bayar-bayar. Ini pemusik kan diharapkan lebih tahu ya. Kemudian bersifat administrasi dan music license administrator serta sound mixing. Untuk radio mixingnya jelas berbeda dengan panggung. Yang ke-11 adalah sound recording dan technical engineering. Anda memerlukan pengetahuan untuk menjadi seorang sound engineering dan juga keahlian dalam recording, termasuk mempelajari software-nya dan lain sebagainya. Jadi nomor 6 sampai nomor 11 ini membuktikan bahwa tidak cukup Anda menjadi pemusik meskipun Anda sudah punya sertifikat. Anda dituntut untuk expand, mengambil keahlian lain. Nah, menjadi pemusik saja yang main biasa reguleran saja dapatnya kecil, Pak Allah, kalau untuk sekolah lagi bagaimana? Ya itulah nasib pemusik. Kita akan lanjutkan ke bagian 3 atau bagian terakhir, dan stay tune. Bagian ketiga atau bagian terakhir dari work field untuk pemusik, selain dia main musik sebagaimana lazimnya. Yang nomor 12 adalah recording industry. Work field-nya studio design consultant, studio sound technician assistant, kemudian acquisition. Kalau misalnya mau industri mau merger segala macam, ini lebih ke keterampilan administrasi lah ya. Kemudian yang ke-13 adalah sound design dan efek. Anda harus menguasai program untuk software-software yang bisa membuat efek dan juga synthesizer. Yang ke-14 adalah music business dan management. Ini agaknya masa depannya cerah ya, kalau misalnya pertunjukannya cerah. Karena untuk konsep, urusin artisnya butuh apa, kemudian sekarang ada undang-undang hak cipta yang sedang digodok. Ini music business dan management cerah, tapi tentu saja Anda harus punya pengalaman. Yang ke-15 adalah promotion dan publicity, mempromosikan si artisnya. Kalau tadi music business dan management memanage, kalau ini khusus mempromosikan artis.
Dan yang ke-16 adalah writing, penulis seperti saya. Seperti saya menulis di majalah Staccato, seperti Bu Celia Megawati Heru itu juga menulis di Staccato dan beberapa majalah baik berbahasa Indonesia maupun bahasa asing. Itu kami selain pemusik juga penulis. Dan yang ke-17 adalah music education. Music education ini bukan melulu sebagai guru musik, tetapi juga sebagai music educator yang bisa merancang silabus, kurikulum, dan lain sebagainya. Jadi itulah bidang-bidang pekerjaan pemusik selain main sebagaimana lazimnya. Dan dengan mengetahui ini diharapkan guru musik bisa menambah wawasan para siswanya bahwa musik bukan sekedar tang ting tung jerang jereng jerong ngak ngikok dan tulit. Sampai jumpa di bahasan yang lain dan semoga ini bermanfaat.